Selamat sore teman-teman korban berbagi semuanya. Saya Dimas yang kemarin sudah membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Teman-teman, saya bukan YouTuber, jadi mohon maaf kalau videonya, pengambilan gambar ataupun audionya kurang bagus. Karena saya habis sholat asar teringat tentang berbagi, teringat tentang nomor-nomor rekening yang dipakai sama berbagi. Nah, akhirnya saya coba buat video YouTube ini. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk mendiskreditkan pihak atau institusi perbankan tersebut, tapi biar mereka tahu bahwa ini loh ada nasabahnya yang menggunakan rekening dibuat di bank tersebut untuk penipuan gitu ya. Nah teman-teman, kemarin saya buat laporan ke Polda pada tanggal 25. Saya mulai bergerak itu tanggal 24. Saya sudah laporan ke Bank Permata, lalu diarahkan untuk ke bank saya mentransfer dari mana. Kebetulan rekening saya BCA, saya telepon ke Halo BCA, diberikan beberapa persyaratan. Yang pertama kopi KTP, yang kedua itu bukti transfer, yang ketiga surat kronologis kejadian, yang keempat itu adalah surat permohonan blokir rekening, dan yang kelima laporan kepolisian. Di tanggal 24 malam, 4 berkas itu sudah saya siapkan dan saya kirim semua ke BCA. Lalu tanggal 25 saya buat laporan ke Polda Metro Jaya dan alhamdulillah langsung direspon dan diproses laporannya. Tujuannya apa sih? Kok kenapa langsung buat laporan? Gini teman-teman, aplikasi penipuan seperti ini beberapa kali pernah terjadi dan kebanyakan korbannya mengikhlaskan, diam. Ujung-ujungnya mereka bikin aplikasi baru dan memakan korban yang lebih banyak. Saya baru tahu di berbagi ini ternyata korbannya itu bisa mencapai ratusan ribu, teman-teman. Saya ada di satu grup aja itu 30.000 dengan adminnya namanya kalau nggak salah Meryl, Mindo, ada Nia, ada Harley, dan lain-lain. Nggak taunya di grup lain itu adminnya berbeda-beda, teman-teman. Jadi kita sebagai manusia, kita sebagai orang yang sudah terkena musibah, alangkah baiknya kita membantu orang-orang yang belum terkena musibah. Ya, kita bisa ingatkan mereka dengan ya kejadian-kejadian ini. Pelaku bisa ditangkap, dikasih efek jerak agar tidak ada korban-korban lain. Di saat situasi pandemi mereka masih beraksi. Coba bayangin teman-teman, ada yang japri ke saya, dia sampai diusir sama suaminya gara-gara dia pinjam uang untuk modal di aplikasi berbagi. Salah nggak ibu itu? Satu sisi dia salah, tapi satu sisi dia mungkin ingin membantu suaminya dengan caranya dia, gitu teman-teman. Ada lagi yang dia pinjaman online, itu hampir semua rata-rata pakai pinjaman online, teman-teman ya. Dikejar-kejar, ditagih, harus bayar tanggal sekian. Itulah kenapa kita harus putus mata rantai itu saat ini. Aplikasi-aplikasi tersebut harus kita cut gitu, karena masih banyak yang berkeliaran ya teman-teman. Saya buat laporan tujuannya yang pertama untuk teman-teman semua bangkit, move on. Jangan cuman ngeluh, jangan cuman sedih ya. Saya ada di beberapa grup Telegram dan saya keluar dari grup itu. Isinya itu hanya untuk ceme-ceme doang. Apa ya artinya ceme-ceme itu ya? Sampai jam 3 subuh, jam 4 isinya nggak jelas. Mau nyantet lah, mau pakai hacker lah, itu nggak jelas semua. Itu teman-teman. Yang paling jelas langkah konkret adalah apa? Buat laporan ke bank. Ya. Buat laporan ke kepolisian. Itu. Dan alangkah lebih baiknya teman-teman yang di luar kota dikoordinir. Satu kelompok, buat kelompok, dikuasakan kepada satu orang dan memakai jasa lawyer. Gitu teman-teman. Jadi melapor ke Polda yang di daerah pakai lawyer, mewakili ratusan korban, ribuan korban. Nanti itu akan lebih nampol untuk prosesnya ya. Gitu teman-teman. Nah, balik ke nomor rekening. Nomor rekening yang dipakai berbagi. Saya agak heran ya.
Ini nomor rekening yang dipakai itu virtual account. Setahu saya virtual account itu punya rekening induk ya, dan itu bukan perorangan, itu PT. Dan untuk buka rekening harus ada syarat-syaratnya. Dan setiap hari ada transaksi masuk uang besar, harusnya bisa dimonitor gitu. Ya. Tapi saya balik lagi, saya tidak ingin mendiskreditkan atau menuduh karena saya yakin setiap bank yang ada di Indonesia patuh terhadap peraturan dari OJK. Gitu. Tidak mungkin mereka terlibat. Di sini saya hanya mau men-share beberapa nomor rekening, tujuannya agar bank tersebut bisa segera memproses. Gitu ya. Yang pertama itu paling banyak adalah dari Bank Permata. Nanti akan ada tampil di layar ya teman-teman, biar bisa kelihatan. Itu Bank Permata itu ada banyak sekali virtual account, karena di saat kita daftar itu dikasih nomor virtual yang berbeda-beda. Tapi namanya nih, yang pertama nih ada F4Z Tempus Group. Ada GPI atau GPI Tempus Group, kayak nama obat urut ya. Lalu ada F4Z Sharing, F4Z Fengmen 3, DNID RINX TXX BAGX. Lalu ada nomor 7136 10.000 793 435 atas nama Ani Sai ya. Ini dari Permata semua. Minta tolong banget pihak legal dari Bank Permata dan kantor pusatnya untuk mengecek siapa pemilik dari rekening ini yang telah membawa lari uang dari puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu korban berbagi. Dengan kerugian mungkin bisa mencapai puluhan miliar, atau kalau diaudit mungkin ratusan miliar, teman-teman. Ya. Jadi pihak Bank Permata mohon bantuannya untuk meng-cross-check nasabah-nasabah ini. Ya. Kalau misalnya Bank Permata tidak punya datanya, saya sudah mengirimkan laporan, bisa dicek. Atau bisa juga menghubungi beberapa korban yang sudah melapor. Ya. Lalu ada juga dari CIMB Niaga. CIMB Niaga itu dengan nomor rekening 706 505 179 400 atas nama Bue Hiang, BWI Hiang, Bue spasi Hiang. Nanti akan tertera di layar. Lalu 7065 9811 8000 atas nama Natalia Teni dari CIMB Niaga. Yang terakhir ini 706 5811 28300. Teman-teman, ini atas namanya Suwandi ya, atas nama Suwandi. Lalu ada terakhir ini dari Bank BRI Syariah. Nomor rekeningnya 105 973 7739 atas nama Siska Amelia. 105 973 7739 atas nama Siska Amelia. Saya berharap bantuannya dari bank-bank tersebut untuk langsung meng-cross-check nasabah-nasabah ini. Gimana perputaran uangnya, seperti apa profilnya. Jangan-jangan mereka ini pelaku pencucian uang gitu ya teman-teman. Jadi saya minta tolong untuk segera di cross check ya. Lalu ada lagi, selain kita mentransfer uang ke mereka, mereka itu kan mengirimkan namanya itu bagi hasil atau gajilah kepada member. Nah, di situ mereka bekerja sama dengan beberapa perusahaan nih teman-teman. Ada beberapa yang saya capture. Yang pertama ini adalah Buana Media Teknologi. Buana Media Teknologi ya. Lalu ada PT Disbualto Network. Terus ada juga Inklusi Keuangan Sampurna. Nah, beberapa yang saya kumpulkan ada 3 itu.
untuk mentransfer bagi hasilnya atau gaji kepada membernya, teman-teman. Sekali lagi, saya bukan menuduh atau mendiskreditkan atau mengarahkan opini. Saya hanya membuka fakta dan memohon bantuannya kepada pihak-pihak terkait meng-cross-check. Mereka ini pastikan memberikan dokumen-dokumen yang lengkap. Misalnya kepada Buana Media Teknologi. Dia nggak mungkin seperti kita ke temen. Tolong bayarin dong uang gua ke dia. Nih, gua kasih uangnya. Nggak mungkin begitu kan. Karena ini perusahaan atau PT resmi, terdaftar, pasti akan diminta syarat-syaratnya. Oke, uangnya dari mana? Ditujukan kepada siapa? Tujuannya apa? Seperti itu. Ya, jadi saya minta tolong sekali lagi dicek untuk mempercepat proses dan juga untuk menyelamatkan uang daripada para korban, ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin punya nomor rekening lain dari yang tadi sudah saya sebutkan, bisa nanti langsung kirim japri ke saya, gitu ya, atau kirim ke koordinatornya atau kirim ke siapapun lah, ya. Nanti akan kita sama-sama kumpulkan nomor-nomor rekening tersebut. Mungkin aja ada bank-bank lain di sini selain dari 3 bank tadi. Ya, teman-teman, tujuannya apa? Tujuannya sekali lagi, saya ulang berkali-kali, bukan untuk mendiskreditkan, bukan untuk menuduh, bukan untuk mengarahkan, tapi hanya untuk memperjelas, gitu teman-teman. Ya, itu aja video dari saya kali ini. Nanti kita akan update beberapa perkembangan dari pelaporan kasus ini dan juga sampai di mana perkaranya, gitu ya. Seperti itu teman-teman dari saya. Sehat terus, tetap jaga protokol kesehatan, jangan lupa move on, jangan dipikirin terus, kita harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.